Sobat Piksi, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita bakal ngobrol seru tentang semua hal menarik dari dunia pendidikan, cerita inspiratif, sampai update berita terbaru. Jadi, duduk santai, siapkan cemilan, dan mari kita eksplorasi bareng. Found the joy and enjoy. Kali ini kita kedatangan seorang guru di SMK Negeri 1 Manggar yang menjabat sebagai wakil kesiswaan. Mari kita sambut Pak Dewi. Selamat datang Bapak di podcast kita. Iya, selamat datang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah untuk kabar hari ini sehat. Alhamdulillah baik. Nah Pak, gimana nih kesannya setelah melihat podcast kita nih Pak? Alhamdulillah kalau saya lihat kondisi dan suasana podcast sangat nyaman, terus menyenangkan. Semoga bisa konsisten dan lebih baik lagi. Oh iya baik Pak, Ya. makasih. Nah Pak, Bapak ini kan seorang guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan di Ya. SMK Negeri 1 Manggar ini. Dan pastinya sebelum Bapak menjadi wakil kesiswaan ada tantangan, ada perjalanan Bapak hingga menjadi seorang wakil kesiswaan. Nah, itu boleh diceritakan Pak? Oke, jadi awal saya menjadi guru itu kan pada tahun 2015. Iya baik. SK bersama tugas saya itu di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit. Terus pada tahun 2022 pindah atau bermutasi ke SMK 1 Manggar. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu dipercaya oleh Pak Kepala Sekolah, khususnya Pak Hendro, untuk menjadi wakil beliau. Nah, Iya. sehingga memang tantangannya memang sangat kompleks dan berdinamika karena harus mengkoordinasikan semua guru dan juga para siswa untuk bisa mencapai visi serta misi yang sudah ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Seperti itu. Oh ya baik. Berarti itu lumayan cukup lama ya Pak? Tuh perjalanannya tadi dari tahun 2000 berapa Pak tadi 2015. Pak? 2015. Nah, kalau tantangannya tadi itu contohnya Ya memang tidak mudah ya. Iya, Sebagai benar-benar. seorang wakil kepala sekolah terutama di bidang kesiswaan itu ya harus bisa mengkoordinir semua warga sekolah ya, terutama kan yang berkaitan dengan perilaku siswa. Iya. Dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan kesiswaan yang memang harus kita kumpulkan beberapa guru, di briefing, dirapatkan dan juga mempersiapkan dengan pembina OSIS juga. Nah, makanya disitulah titik tidak mudahnya. Oh iya. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu juga karena komunikasi kita sudah sangat baik juga dengan warga sekolah, terus dengan guru dan juga dengan siswa, tantangan itu bukan berarti disebut tantangan, bukan, tetapi itulah tugas dari wakil kepala sekolah untuk bisa merangkul, mengkoordinir dan mengajak semua warga sekolah untuk bisa mencapai visi dan misi sekolah. Seperti itu. Oh iya begitu ya. Iya. Nah, sebagai wakil kesiswaan nih Pak, nah pastinya peran Bapak untuk membimbing siswa itu penting. Iya. Nah, itu bagaimana Bapak melakukannya Pak? Ya, memang tugas utama guru ya memang memotivasi, mendidik serta membimbing para siswa, dan itu memang tidak mudah, dan juga kita selaku wakil kepala sekolah tidak bisa untuk melakukannya sendiri. Makanya tadi yang saya bilang di awal itu harus kerjasama. Iya, iya. Kerjasama dengan para wakil yang lain, terus kerjasama dengan kepala jurusan, terus dengan wali kelas. Nah, sehingga dengan kerjasama itulah kita bisa untuk membimbing, mendidik siswa. Jadi kalau misalnya kita memberikan briefing, terus memberikan
sebuah instruksi kepada warga sekolah, semua itu bisa untuk dijalankan dengan baik, kerjasama, sehingga kita bisa untuk memonitor dan juga bisa untuk mengawasi perilaku siswa. Yang tujuannya itu adalah siswa bisa mentaati aturan dan juga tata tertib yang ada di sekolah. Oh, begitu. Nah, berarti pentingnya kerjasama tuh. Iya, itu yang menjadi poinnya. Iya, ya baik. Nah, Pak, di sekolah kita kan pasti ada kegiatan-kegiatan, nah, Pak. Nah, di kegiatan kreatif siswa itu gimana Bapak memotivasi siswa agar ikut berpartisipasi aktif gitu, Pak? Ya, pada intinya kita sebelum kita memotivasi siswa, ya kita memang dengan kepala sekolah dengan kurikulum itu membagi tugas, ya, membagi tugas. Ada yang misalnya wali kelas, terus apalagi berkaitan dengan kreativitas siswa, ya. Ini kan berkaitan dengan ekstrakurikuler juga kan, dan juga ada kegiatan P5. Nah, jadi kalau misalnya guru-guru dan juga bapak ibu guru sudah dibagi tugas, nah sehingga itu nantinya bisa dijalankan dengan porsinya masing-masing. Nah, contoh misalnya pembina ekstrakurikuler. Nah, otomatis pembina ekstrakurikuler itu ya dia memotivasi, membimbing, mengarahkan serta membantu mengembangkan minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Nah, kita hanya mengevaluasi dan juga mengkoordinir semua pembina-pembina ekskul yang ada di SMK Manggar. Nah, sehingga nanti di forum yang lebih besar kita motivasi, kita berikan kalimat-kalimat yang memang mengundang semangat dari siswa itu sendiri. Agar nanti siswa mampu untuk mengeksplorasi kemampuannya, terus bakat, terus minatnya, serta potensi yang ada. Sehingga nanti ada kegiatan FL2SN, O2SN, LKS, dan segala macam itu siswa bisa berprestasi sampai dengan nasional. Nah, kemarin itu kan menjadi salah satu bukti dan contoh bahwa kita juara umum FL, terus O2SN, sampai ada yang di LKS. Nah, itulah bukti dari wakil kesiswaan yang dibantu dari pembimbingnya semuanya itu, pembina semuanya untuk membimbing serta memotivasi siswa agar berprestasi di bidang di kabupaten, di provinsi, bakal di level nasional. Seperti itu. Baik Pak. Nah, berarti tinggal siswanya aja ya Pak? Siswanya aja. Nah, apakah ada cerita inspiratif Pak yang pernah Bapak bawa, yang pernah Bapak tunjukkan perkembangan pesat berkat kegiatan kesiswaan ini Pak? Iya, paling ya cerita inspiratif itu adalah di saat kita seorang guru ya mampu untuk mengajak rekan-rekan semuanya dan juga bisa untuk memotivasi serta mencari serta menyalurkan bakat minat siswa, karena ini berkaitan dengan tugas tambahan dan juga guru BK saya sendiri juga. Nah, itulah ada kesenangan serta kepuasan dan kenikmatan sendiri kalau melihat siswa itu berprestasi. Ya, karena tugas kita kan sebagai guru memang memberikan motivasi dan juga tugas tambahan sebagai wakil kesiswaan mengkoordinir kegiatan tersebut. Nah, di saat siswa kita tampil dan mendapatkan juara serta prestasi, nah itulah yang menjadi kebanggaan sendiri bagi kita dan terutama kebanggaan bagi siswa itu sendiri dan orang tua. Oh ya begitu Pak. Nah, kita lanjut ke pembahasan gebiar ya Pak, yang selalu dinantikan oleh siswa di sini. Nah, gimana nih Pak persiapan gebiarnya? Oke, untuk saat ini alhamdulillah persiapan gebiar SMK 1 Manggar ya, yang ke-18 tahun 2024 itu sudah menunjukkan progres yang baik. Jadi terakhir itu kita sudah koordinasi, sudah rapat internal dengan mengundang komite, terus mengundang IDUKA, Industri Dunia Usaha Dunia Kerja, dan berbagai pihak yang lain untuk membahas persiapan gebiar dan kegiatan-kegiatan apa saja nanti yang akan ditampilkan di saat gebiar tersebut. Karena gebiar tersebut kan bulan depan tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 sampai dengan 21 November. Nah, seperti itu. Oh, ini tema gebiarnya apa Pak? Ya, tema gebiar itu kemarin diskusi dengan Pak Kepala Sekolah itu inovasi dan kreativitas. Jadi siswa itu kreatif Pak. Iya, siswa itu
nantinya output ataupun hasil dari Gebiar ini ya membantu siswa itu bisa untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif kaitannya dengan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan juga bisa seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah membantu peserta Gebiar yang terutama itu adalah pelajar siswa yang di Kabupaten Belitung bahkan di Kabupaten Belitung untuk bisa mengembangkan, menyalurkan potensi, bakat, minat, kemampuan. Karena di Gebiar itu ada beberapa kegiatan. Contoh misalnya kegiatan lomba ya, lomba marching band, terus lomba band, lomba nasi tumpeng, lomba baris kreasi, vokal grup, dan juga lomba mewarnai. Ada juga setingkat TK dan SD. Nah, itu kan otomatis bagi siswa yang memang berbakat, yang mempunyai potensi di bidang itu, dia akan mengikuti. Jadi sekolah itu memberikan stimulus kepada peserta agar bisa mengikuti dan menunjukkan kemampuan yang terbaiknya. Nah, jadi ada kompetisi dan juga ada juga bakat untuk disalurkan. Nah, itulah output dari salah satu Gebiar. Sembari memang membrandingkan SMK 1 Manggar agar nantinya masyarakat luas terutama SMP bisa terinspirasi dan juga bisa untuk antusias dan minat untuk bergabung menjadi keluarga besar, terutama di Happen PPDB, penerimaan peserta didik baru. Seperti begitu. itu. Nah, berarti yang ikut di Gebiar ini tidak hanya siswa yang di SMK, berarti itu ya ada di sekolah lain. Ada di sekolah lain juga, ada SMP Sebeltim, dan juga SMP, SMK, SMA juga se-Kabupaten Belitung. Dan juga ini melibatkan alumni juga dan masyarakat juga. Kan di situ di Job Fair itu, di Gebiar itu ada kegiatan donor darah. Terus ada kegiatan Job Fair. Nah, Job Fair itu kan sebuah wadah yang memang menampung ataupun menyalurkan para calon pekerja ke perusahaan-perusahaan ataupun ke industri dunia usaha, dunia kerja. Nah, jadi tujuannya sangat mulia sekali SMK 1 Manggar menyalurkan calon pekerja untuk sebagai pekerja. Nah, itu di acara job fair-nya. Nah, begitu, Pak. Manfaat kegiatan Gebiar ini untuk siswa di SMK ini apa, Pak? Ya. Manfaat dari kegiatan Gebiar ya. Yang pertama itu memang siswa tersebut bisa saling koordinasi, bisa saling silaturahmi, dan juga bisa meningkatkan rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Jadi tidak hanya siswa saja, tetapi warga sekolah itu kan dimulai dari kepala sekolah, terus dimulai dari wakil, kepala jurusan, guru, pegawai, dan juga siswa. Nah, karena kan ini ada persiapan, terus ada hari H-nya juga, terus nanti ada evaluasi. Nah, itu kan memungkinkan terbentuknya rasa kekeluargaan. Sembaring kita memotivasi siswa untuk berbuat yang baik, terutama menyalurkan bakat minat. Karena tadi ada event-eventnya juga, dan ada hiburan-hiburan juga. Jadi bisa menghibur warga sekolah, terutama siswa, untuk kayak ada jalan sehat juga di situ. Ada hiburan kayak misalnya band, terus ada misalnya hiburan musik tradisional, tari, dan segala macam. Dan juga ada bazar juga. Jadi bisa mendapat pemasukan ataupun pendapatan juga dari masing-masing kelas. Karena menjual produk dan juga menjual hal yang dibuat oleh kelas ataupun oleh jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Manggar. Oh, begitu, Pak. Wah, seru sekali ya teman-teman persiapan acara Gebiar di tahun 2024 ini. Kita tepuk tangan dulu. Nah, Pak, bagaimana konsep tahun ini, acara Gebiar ini dari sebelum-sebelumnya, Pak? Oke, jadi memang rutinitas setiap tahun SMK Negeri 1 Manggar itu memang melakukan Gebiar ya. Cuman yang berbeda dengan tahun sebelumnya adalah karena di tahun ini banyak sekali kegiatan yang saya sampaikan sebelumnya. Karena contoh misalnya pada tahun sebelumnya itu tidak ada lomba marching band. Nah, tahun ini diadakan lomba marching band. Karena SMK Negeri 1 Manggar ada kegiatan ekstrakurikuler marching band. Nah, sehingga itulah untuk menyalurkan bakat minat di marching band itu. Nah, dan juga ada kegiatan yang seperti saya sebutkan tadi, tari
yang ramai-ramai Iya, siswa iya. itu nantinya di saat pembukaan. Terus tarik ada ulasa. kegiatan talk show juga. Iya. Nah, jadi talk show itu bertemakan tentang karir juga. Nah, makanya di event Gebiar tahun ini memang berpotensi meriah karena banyak berbagai kegiatan, berbagai lomba yang diadakan di tahun ini. Dari mulai nanti pembukaan dan juga tamu-tamu yang spesial yang akan kita datangkan nanti di hari H itu. Oh begitu Pak. Nah sebagai wakil kesiswaan, visi dan harapan Bapak terhadap acara Gebiar ini itu apa Pak? Oke, harapannya nanti kan masih ada 1 bulan ya. Dan harapan itu adalah semua pihak yang terlibat di kegiatan Gebiar itu bisa saling bekerja sama, Iya. bisa saling berangkul, bisa saling koordinasi sehingga nanti outputnya ataupun hasilnya itu bisa tercapai. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu siswa bisa tersalurkan bakat, minat, kemampuan, potensinya, terus rasa kekeluargaan di warga sekolah, terutama SMK 1 Manggar dan juga antar pelajar SMP di Kabupaten Beltim dan juga Belitung itu terjalin. Jadi warga sekolah terutama siswa itu bisa mempunyai teman yang baru. Jadi tidak hanya berteman di lingkungan SMK Manggar saja, tetapi dengan mereka ikut kegiatan di SMK Manggar itu kan otomatis menambah teman. Nah, dan juga yang paling pentingnya itu adalah karena ini untuk membrandingkan SMK 1 Manggar agar bisa dikenal luas, terutama dikenal berdasarkan prestasinya, berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, dan juga nanti bisa menarik siswa baru masuk ke SMK Manggar. Dan yang paling pentingnya juga yang tidak kalah penting adalah bisa untuk menyalurkan calon pekerja tadi ke perusahaan-perusahaan. Karena kita tahu sendiri bahwa ekonomi sekarang memang tidak mudah, dan inilah salah satu peran SMK Manggar untuk membantu pemerintah untuk bisa menuntaskan pengangguran ataupun meningkatkan ekonomi yang ada khususnya di Kabupaten Belitung Timur. Oh begitu Pak. Ini itu tadi mulai Gebernya kapan Pak? Gebernya dia bulan depan. Ya, bulan depan. Ya, tanggal 20 dan 21 November. Oh ya baik. Nah teman-teman, kalian harus datang ke Gebiar SMK Negeri 1 Manggar ini. Nah baik Pak. Semoga lancar ya Pak. Amin, acara Gebiar kita. Nah baik, terima kasih Pak Deli udah menceritakan perjalanan Bapak tadi sebagai wakil kesiswaan dan juga mempromosikan Gebiar kita. Nah, wah ternyata seru ya teman-teman, banyak banget loh acara di Gebiar SMK ke-18 tahun ini. Bagi teman-teman yang penasaran dengan Gebiar kali ini, datang aja ke SMK Negeri 1 Manggar pada tanggal 20 sampai 21 November 2024. Terima kasih Sobat Piksi sudah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan kita kali ini membawa inspirasi dan semangat baru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk terus update podcast selanjutnya, karena masih banyak cerita menarik dan pembahasan seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan seperti biasa, found the joy and enjoy. WSCZ 936, radio check.